was lost, but he brought me his love for me. Oh, his love for me. Who the Son sets free, oh, it's free indeed. I'm a child of God, yes I am. Free at last, He has ransomed me. His grace runs deep. While I was a slave to sin, Jesus died for me. Yes, He died for me. Who the Son sets free, oh, it's free indeed. I'm a child of God, yes I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God, yes I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. Oh, I am who you say I am. Yes, I am who you say I am. Who the Son sets free, oh, it's free indeed. I'm a child of God, yes I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God, yes I am. Who the Son sets free, oh, it's free indeed. I'm a child of God, yes I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God, yes I am. Oh, I am yours, Jesus. I am yours. Thank you, Jesus, for your love. I am who you say I am. Jesus, you are for me. I am who you say I am. Hallelujah. Thank you, Jesus, for your love.
so good to us. Thank you, Jesus. Come on, everybody, sing with your heart. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you. Be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. Amen. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you. Be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. Amen. 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 The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you. Be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. Come on, everybody, sing with your faith. Amen. 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 Thank you, Jesus. You've been so good to us. I believe, Jesus. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and your children, and your children. May His presence go before you, and behind you, and beside you, all around you. He's within you, He's with you, He's with you. In the morning, in the evening, and you're coming, and you're going, and you're weeping, and rejoicing. He's for you, 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 He's for you. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and the children, and the children. May His presence go before you, and behind you, and beside you, all around you. He's within you, He's with you, He's with you. In the morning, in the evening,
coming and you're going. And you're weeping and rejoicing. He's for you, 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 he's for you. Yes, Jesus, I believe in you. You're always with us, you never leave me. Oke, shalom Diaros yang dikasih Tuhan. I hope you are guys well today. Dan hari ini mari kita berdoa terlebih dahulu. Thank you Tuhan buat hari ini, buat kesempatan kami sekali lagi bisa online service Tuhan di waktu seperti ini. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau selalu bekerja dalam setiap musim kehidupan kami, termasuk hari-hari ini juga Bapa Engkau turut bekerja buat kami. So kami sudah lewati PW session Tuhan, kami bersyukur, kami rasakan hadirat-Mu Tuhan di tengah-tengah rumah kami Tuhan, di tengah-tengah kamar kami Tuhan. Dan kami sebentar lagi kami mau dengar akan firman-Mu. Mari Engkau yang sampaikan apapun yang Engkau mau utarakan dari hati-Mu Tuhan. Mari biar Tuhan setiap kata-kata-Mu menjadi sebuah kata-kata yang mudah dicerna, menjadi kata-kata yang menjadi rema Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, setiap kami dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, so teman-teman, hari ini kita mau bicara tentang satu tema yaitu Mother's Influence. Oke, di tema keluarga di bulan ini kita mau bicara tentang ibu. Oke, kita mau lihat dulu teman-teman di Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Kita mau baca sama-sama. Yang pertama Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Ayat pertama, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Yang kedua adalah hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini. Ketiga, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. So apa yang mau saya bilang adalah gini. Ini adalah perintah yang diberikan oleh Tuhan supaya kita sebagai anak bisa menghormati ayah dan ibu kita. Dimanapun kita berada, saya percaya bahwa Tuhan menempatkan kita di keluarga yang tepat, di keluarga yang kita masing-masing punya. So menurut saya yang harus kita tahu adalah Tuhan gak mungkin menempatkan kita di sembarang tempat. Artinya adalah orang tua yang dititipkan Tuhan di dunia ini untuk kita adalah representasinya Tuhan, atau adalah wakilnya Tuhan di dunia ini. So ini adalah tugas kita untuk menghormati mereka, bagaimanapun mereka. Masalahnya adalah kadang kita berselisih paham, kadang kita berantem, kadang kita berbeda pendapat sama papa mama kita. Tapi percayalah bahwa memang mereka gak sempurna teman-teman. Memang mereka gak perfect. Emang mereka gak sehebat itu. Tapi kita sebagai anak-anak juga harus mengerti. Kita juga harus menghormati mereka bagaimanapun mereka. Karena yang kita pertama tahu, aturan pertama adalah mereka adalah representasinya Tuhan. Mereka adalah wakilnya Tuhan. So jelas dikatakan di Efesus 6 ayat 1 sampai 3 adalah, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. So ini adalah aturan pertama di Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Kenapa? Karena tanpa kita menghormati mereka, kita gak bisa merasakan, kita gak bisa melihat. Artinya kita gak bisa melihat bagaimana Tuhan bekerja juga dalam keluarga kita. Artinya ketika kita gak bisa menghormati mereka, artinya kita gak menghormati Tuhan yang memberikan mereka sebagai wakil kita di dunia ini. So hal yang pertama yang kita harus mengerti adalah bagaimana Tuhan telah menempatkan kita di keluarga yang tepat. Walaupun menurut kita bukan di keluarga yang tepat. Dan banyak dari kita mungkin berpikir, gue pengen di keluarga A, gue pengen di keluarga B. Mereka lebih kaya, mereka lebih enak hidupnya, mereka bla 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 bla.
kita compare hidup kita sama orang lain. Tapi percayalah, Tuhan sedang menempatkan kita di keluarga yang paling tepat menurut Dia, bukan menurut kita. Right? So, Sabtu lalu kita dilengkapi dengan bagaimana ayah dalam keluarga. So, hari ini kita mau bicara tentang pasangan dari ayah, yaitu ibu. Sekali lagi, orang tua adalah representasi kasih Tuhan dalam keluarga. Ayah merepresentasikan ketegasan Tuhan, merepresentasikan kebaikan Tuhan, merepresentasikan kekuasaan Tuhan. Dan bagaimana dengan ibu? Mother represents tender love, compassion, and mercy. Ibu di dalam keluarga, teman-teman, perhatikan baik-baik, merepresentasikan kasih yang lembut, kebaikan, cinta, kelemah lembutan Tuhan. So, artinya apa? Artinya di dalam seorang mama, dalam sikap seorang mama, ada sebuah sikap hati Tuhan yang lembut. Ada sikap hati Tuhan yang berbicara lembut, ada sifat hati Tuhan yang berbicara dengan penuh sopan, dengan bicara dengan penuh kelembutan. So, the mothers represent tender love, compassion, and mercy. Nah, ada satu ciri bagaimana rupanya ada hal yang bisa dilakukan seorang ibu tapi nggak bisa dilakukan seorang ayah. Apa itu? What mothers can do that fathers can't adalah yaitu kelemah lembutan. Apa yang bisa dilakukan seorang ibu adalah mereka bisa memeluk dengan lembut, mereka bisa berbicara dengan lembut, mereka bisa berbicara dengan sesuatu yang bisa menyejukkan hati kita. So, saya bukan bilang di sini papa nggak bisa lembut dan lain-lain, tapi papa bicara tentang bagaimana ketegasan, bagaimana otoritas Tuhan di dalam keluarga, dan ibu bicara tentang kelembutan Tuhan. So, kedua hal ini ketika disatukan akan menjadi satu sinergi yang dahsyat banget menurut gue. Oke? Tapi gini, masalahnya adalah kita sebagai anak kadang dengan kelembutan seorang mama ada sesuatu yang kita salah gunakan. Walaupun mama lembut, kita bisa asal-asalan, bisa gak sopan dan lain-lain. Tapi rupanya teman-teman, di dalam kelembutan Tuhan, di dalam kelembutan seorang mama, di dalam kelembutan ada sesuatu yang sebenarnya kuat yang mau disampaikan oleh seseorang. Sama seperti Tuhan. Ketika Tuhan berbicara dengan lembut, bukan berarti Tuhan lemah, tapi Tuhan mau bicara dengan penuh otoritas juga. Tuhan mau bicara dengan penuh ketegasan juga. So, banyak banget ketika kita dengar perkataan mama, perkataan ibu, perkataan seorang mama, atau misalkan kita lagi ditegur sama mama, kita lagi dilarang sama mama untuk melakukan sesuatu, kadang kita nggak mau dengar, kadang kita punya argumen sendiri dan bla 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 bla. Kita punya alasan 1001 alasan untuk menangkal mama, padahal mama punya power yang dahsyat dengan kelembutannya itu. So, kita sebentar lagi mau lihat klip, atau kita mau lihat beberapa testimoni dari teman-teman yang punya pengalaman yang cukup cukup lucu mungkin, bagaimana mereka ignore, mereka nggak dengar kata-kata seorang mama dan akhirnya mereka dapat konsekuensinya. So, here we go. Oke, jadi sekarang gue mau cerita tentang pengalaman gue ngelawan. Sebenarnya bukan ngelawan sih, lebih tepatnya gak ngedengerin omongan mami gue. Jadi dulu waktu SMP itu gue aktif ikut lomba nyanyi antar gereja, antar sekolah, antar apapun lah itu. Pernah sekali waktu gue itu ikut lomba nyanyi antar gereja. Terus gue tuh latihan udah tiap hari Senin, tiap hari apapun lah, pokoknya tiap hari, pokoknya gue latihan nyanyi. Terus udah kayak gitu nyampe rumah tuh gak pernah diulang lagi gitu pelajarannya. Apa yang gue dapat selama gue latihan di
di tempat latihan tuh nggak pernah gue ulang di rumah gitu. Dan salah satu kelemahan gue adalah menghafal lirik gitu. Gue orangnya bener-bener gimana ya, kalau misalnya nggak fokus itu walaupun udah hafal liriknya tetap aja bakal ngeblank gitu. Jadi mau nggak mau harus sering dibaca kan liriknya. Nah si mami tuh ngomong, Ci, dihafalin liriknya, dibaca liriknya, mau gak dinyanyiin kek, ya udah nggak apa-apa, yang penting dibaca liriknya biar masuk otak. Mau lagi panik, mau lagi gugup sekalipun bakal tetap ingat. Gue cuman yummy, cuman iyami, tapi nggak ada yang dilakuin, nggak pernah dilakuin sampai di satu hari lombanya, gue lupa lirik. Lu bayangin lagi lomba, lupa lirik dan ya udah lapur semuanya, gagal. Kayak yang mau terakhirnya bagus kayak suaranya, mau terakhirnya nggak ada fals kayak, gue bakal tetap kalah sama peserta lain yang hafal lirik dari awal. Dan di situ gue bener-bener nangis parah, gue kecewa banget sama diri gue sendiri. Tapi ya itulah konsekuensinya kalau nggak dengerin si mami. Dari situ gue belajar buat, walaupun sebenarnya nggak susah sih ya dengerin apa sih omongan mami, tapi ya lebih baik dilakukan daripada terjadi hal yang kayak gue, terjadi hal serupa gitu. Karena sumpah sedih banget walaupun ujung-ujungnya gue juara 3 dari 5 peserta, kayak nggak ada spesialnya gitu. Jadi ya udah, dengerin deh omongan mami kalian daripada kalian nyesel parah kayak gue. Jadi gue mau ceritain tentang pengalaman gue tidak mendengarkan apa kata mama gue. Dulu itu gue pernah, mungkin sebagian dari kalian udah pasti tahu lah, soalnya gue juga nanya ke kalian, ada sebagian. Jadi dulu tuh gue pernah mau beli jam, karena gue nabung atau dari uang Sinca ya? Ya kayaknya dari uang Sinca, itu lumayan. Mau beli jam tangan Samsung smartwatch, harganya 4,6. Dan di situ karena otak gue yang udang, karena di Samsung Store-nya itu masih 5,5, di Tokopedia itu ada 4,6 harganya. Jadi di situ gue terpancing, wah bagus nih barang, mantap juga. Jadi ya udah, gue ngomong ke mama gue, Mih mau beli ini. Ngapain? Buat apa? Terus ya gue ngomong lah, kayak ini bisa ini. Dan mama gue ngomong, ya itu mah udah pasti nggak kepake lah, nanti juga jadi sampah atau ya gimana lah. Terus gue kekeh gitu kan, nanya ke orang lain juga sama aja gitu ngomongnya. Terus dan gue tetap beli jamnya. Terus gak berapa lama, setelah sebulan, tuh barang yang gue beli langsung gue masukin Tokped lagi karena bener jadi sampah bos, parah. Jadi ya kalian lebih baik mendengarkan kata-kata orang tua. Halo, jadi di sini gue mau ceritain tentang pengalaman gue nggak dengerin suara mama. Jadi dulu waktu kira-kira SMP kelas 7 itu gue maksa ke mama gue buat ikut ekskul karate. Gak penting banget sih ikut karate. Nah kalau ikut karate itu tuh wajib beli baju yang harganya 200 apa 300 ribu, gue gak ngerti lagi itu 200-300 ribu. Gue harus beli yang baju putih karate gitu kan. Terus akhirnya gue ngomong ke mama gue, Mas ini mau beli karate harus beli baju. Terus kata mama gue, ngapain ikut karate, udah gak usah. Terus tapi gue ngomong, tapi pengen ikut karate sama teman katanya gitu kan. Terus begitu kata dia, ya udah awas lo kalau nggak bener karatenya. Iya. Terus setelah gue beli bajunya, kayaknya itu gue karate pakai baju karate bisa dihitung kayaknya cuma 2 atau 3 kali. Udah gitu udah cuma 2-3 kali gue selalu kabur karate karena gue males karate. Jadi tuh baju sia-sia. Jadi sekarang bajunya dibuang sama mama gue karena nggak kepake. Jadi itu cerita dari gue. Nah, kita udah lihat beberapa testimoni dari teman-teman kita bagaimana mereka ignore perkataan mama, terus kemudian konsekuensinya rupanya mereka dapat. Nah, sekali lagi teman-teman, saya mau ingatkan bahwa poin pertama adalah
orang tua adalah representasi Tuhan dalam dunia. Representasi Tuhan lewat papa, representasi Tuhan lewat mama. Mereka punya sifat masing-masing. Dan kita hari ini bahas tentang mama, bagaimana dengan kelembutan rupanya ada sesuatu power yang rupanya mau disampaikan oleh seorang mama. Lewat mama, Tuhan bisa menyampaikan sesuatu yang dahsyat. So, kenapa menurut saya belajar bagaimana rupanya mama ketika berbicara, kenapa biasanya benar? Ya, biasanya apa yang dikatain mama tuh benar gitu. Yang ada dua kesimpulan yang mungkin saya bisa dapat, teman-teman. Yang pertama adalah karena jelas mama adalah representasinya Tuhan di dunia ini. So, ketika mama ditugaskan menjadi representasinya Tuhan, artinya Tuhan juga bisa bicara langsung dengan mama, lewat mama kepada kita untuk apa? Untuk menyelamatkan kita, untuk membawa kita lebih baik lagi, untuk mencegah kita dari hal-hal yang buruk. So, mama jelas ada representasi Tuhan, bagaimana Tuhan mau juga berbicara lewat mama buat kita. Yang kedua adalah rupanya mereka punya insting yang kuat. Gak bisa disangkal karena apapun yang biasanya mama katakan itu selalu benar. So, hari ini saya mau bilang teman-teman, hormatilah orang tuamu, hormatilah papa, hormatilah mamamu sebagaimana mereka ada selama mereka masih hidup. So, nikmati waktu yang baik, waktu yang berkualitas sama mereka. Habiskan waktu yang berkualitas sama mereka selama ini, dan I think ini adalah waktu yang tepat. New normal atau waktu-waktu seperti ini di masa pandemi ini adalah waktu yang tepat untuk bisa lagi untuk membangun relasi sama mama papa, bisa lagi membangun ikatan personal sama mama papa. So, nggak ada waktu terlambat sebelum mereka dipanggil Tuhan. Pakailah waktu yang terbaik buat mereka. Untuk penutup adalah begini. Paulus menuliskan untuk anak-anak rohaninya yaitu Timotius di 2 Timotius 1 ayat 5. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. So, percayalah, spirit yang ada dalam seorang ibu atau spirit yang ada dalam seorang ayah itu akan diwariskan kepada anaknya. Dan percayalah bahwa Tuhan menempatkan engkau di tempat yang tepat, di keluarga yang tepat, dengan bapak yang tepat, dengan mama yang tepat. So, bersyukur dengan itu, hormati mereka, dan ya habiskan waktu yang berkualitas sama mereka, right? So, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Kami belajar sesuatu bagaimana Engkau telah menempatkan kami di keluarga yang tepat, dengan mama yang tepat, dengan papa yang tepat, Tuhan. Dan it's enough. Itu cukup buat kami, Tuhan. Dan ini tugas kami untuk bisa belajar mengasihi, menghormati mereka, Tuhan. Kami tahu mereka gak sempurna, kami tahu mereka gak yang paling hebat, Tuhan. Tapi kami sebagai anak mau menempatkan diri kami untuk menghormati mereka. Apapun yang mereka lakukan, kami mau menghormati mereka, Tuhan. Berkati keluarga kami. Kami turunkan berkat buat mama kami, buat papa kami, Tuhan. Pekerjaan mereka, pelayanan mereka, hidup mereka, dimanapun mereka berada. Kami percaya Engkau berikan kesehatan yang baik untuk mereka, Tuhan. Ini setiap kami di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. So, see you guys next Saturday and God bless you. Bye.